akan sulit mengingatnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya kumpul ini saya yakin plusnya banyak kerukunan terjadi. Yang tadinya jarang ketemu jadi bisa ketemu semua, kan sulit mempertemukan seluruh keluarga Muzadi. Plus kalau keluarga Muzadi 10 anaknya saja, tapi ini ada plus. Saya harapkan nanti plusnya banyak, sehingga makin banyak saudara itu kan makin luar biasa. Golek dulur angel, golek musuh gampang tiap hari. Ya, ini yang mari kita cari supaya tidak sekedar kumpul. Kita pakai sistem yang bagaimana supaya kalau ada apa-apa itu kayak sepertinya bisa online, ya. Jadi umpamanya, oh Anissa ada perusahaan ini, Nisa punya perusahaan ini. Nah di situ nanti keluarga Muzani lihat di website, cari lowongan. Pertama prioritas harus keluarga Muzani, umpamanya gitu loh. Jadi mesti masuk. Kalau setahun pisan ketemu baru tanya, oh ini isok percetakan, oh ini kan nyambungnya enggak langsung. Tetapi kalau kita sudah punya website sendiri, kemudian semua buka, jangan yang saya buka dari cucu-cucu saya tertua di sini. Banyak cucu saya di sini dan adik-adik saya. Tak buka luar Facebookan sing gak karu-karuan sing diomongkan enggak manfaat gitu loh. Saya enggak banyak yang saya lihat di Facebook anak-anak itu omong yang manfaat. Yang saya lihat ya banyak sulis yang ngomong tentang Al-Quran, tentang firman Tuhan itu banyak. Tapi yang lain putu-putu, ya ponaan-ponaan enggak ada. Yang diomong ya aneh-aneh. Mari kita luruskan. Anak-anak memang sudah waktunya tidak gagap teknologi, tapi kita luruskan. Karena mereka ngomongnya sudah tidak karu-karuan. Mungkin Bambang dengan anaknya belum tentu kontrol. Mungkin siapa ya belum tentu, masih di Derma ya belum tentu kontrol. Apa yang dibicarakan anak-anak kita di Facebook? Saya buka. Ya, cuma saya kan tidak boleh langsung menegur mereka. Tapi ini mari kita. Ini kriminal IT loh ini ya. Dan ini masa depan anak-anak kita. Jadi saya harapkan dengan forum ini, mari kita punya website sendiri. Mari kita luruskan anak-anak bensin diomong tuh omongan yang memang bermanfaat baik nanti di akhirat maupun di dunia. Itu yang penting ya. Itu nomor 2. Kemudian ini urusan sulis karena urusan IT. Iso gawe IT nih wong sak Indonesia mau IT sak keluarga gak iso ya. Itu harus tantangan guys. Nah, kemudian yang ketiga, adik-adikku, anak-anakku, cucu-cucuku semua, memang kehidupan kita kan tidak sama. Ono sing sugih nemen, ono sing setengah sugih, ono sing cukup titik, ono sing gak duwe nemen. Sudah itu dinamika hidup. Mari kita tidak sing gak duwe terus kita pojokkan terus, supaya mereka yang gak punya itu gak pernah belum. Kita punya, jangan gak yakin sama Tuhan gitu loh. Yakin selama kita jalani bener, Tuhan tuh pasti kasih jalan. Dan marilah kita mencoba. Saya bukan mengcounter idenya Bambang, saya suka. Cuma mari kita jangan terlalu menggantungkan. Ya, lo tetap sulis namanya sekarang sama Tuhan diberi rezeki banyak, sebagian harus untuk saudaranya, itu firman sudah mengatakan seperti itu. Tetapi mari kita tidak dididik sulis, sehingga kita tidak punya gerak gitu loh. Bukan saya bela sulis, bukan. Masa aku kayak sulis ya harap sih ya, tapi bukan itu maksud saya. Ayo kita bergerak gitu loh. Seperti Endang sekarang dalam keadaan tak berdaya, saya tahu ya, dan sulis tidak hampir 99% itu sih bantu sulis. Kita lo mau 0,01% ya, tetapi ada satu yang kelemahan yang harus dibangun. Kelihatannya kan ini saya tidak nyalakan Endang, Dewi yang ngelakuin seperti Endang ya juga kita ya mesti gak karu-karuan. Tetapi ada kecenderungan kita ya polis, ya pergi, nggak ada gerakan dari yang ngelakoni, nggak ada gerakan dari sekitar. Saya mohon anak-anakku semua, adik-adikku semua, ayo, memang seindah-indahnya tangan ke atas itu lebih indah tangan di bawah. Kalau bisa, sak duwin-duwin. Bukan berarti kita tidak nolong yang nggak punya, tapi ayo bergerak, gitu loh, ayo bergerak. Ya kalau cuman
minta cuman enggak, jangan seperti itu. Saya ya juga setuju dengan Sulis. Gerao buka apa, ayo tak badani. Saya lebih suka ada hitungannya gitu. Nah ini saya harapkan untuk saudara-saudaraku semua, mari kita coba. Karena kalau memberi umpan, memberi makanan saja entek terus kan gak berlanjut ya. Mulai sekarang saya mohon pada adik-adikku semua yang gak punya itu ya gantian. Tuhan ini loh gantian, kadang aku sih gak duwe, kadang si A sih gak duwe, itu kan begini. Dan hidup saya kan juga tidak selalu di atas, di tengah, di bawah juga sering kali. Nah tapi sekarang kita berusaha dan yakin selama dalannya dewe bener, gak bujui, jujur dan fair ya, ini yang penting ya. Saya harapkan mari yang di bawah kita bergerak supaya kita tidak selalu di bawah. Nggak ada kok orang nggak bisa makan itu kan, wong burung di atas sana aja kayaknya begawe makan kok, apalagi kita ya. Pokoknya nek kene kreatif bener ya, tidak salah langkah, mesti ada jalan keluar. Tetapi bukan berarti untuk Sulis maupun Ferry atau yang lainnya yang sudah berada di atas, bukan berarti ya wis gak apa-apa kata tolong, jangan. Tetap ada beberapa bagian yang memang itu bukan milik kita, yang dikene wong liya, dikene dulu sing lagi tak berdaya. Contohnya seperti Endang, mari mungkin nanti dalam arena ini mungkin ada yang terketuk ingin membantu Endang, silakan ya, silakan. Karena bagaimanapun Endang sudah entek-entekan karena suaminya stroke, yang bukan stroke ringan tapi stroke berat, dan ini pemulihannya tidak bisa sebulan 2 bulan, berbulan-bulan dan butuh biaya. Monggo nek panjenengan ada rezeki ingin meringankan, silakan. Saya atas nama adik saya juga berharap tergerak hati kita semua, karena yakinlah makin banyak memberi, kata Tuhan tuh makin banyak rezeki. Orang pedih tidak menjamin kaya, tapi orang suka memberi menjamin Tuhan berikan yang berlimpah-limpah ganda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti gongnya Sulis bercerita yang banyak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya laporan dulu masalah ke Jakarta, bagian konsumsi tiket saya. Sebelum saya lupa, kalau tiket yang punyanya Endang sekeluarga sudah diganti lewat transfernya keluarga Endang, jadi Oki Ferry. Jadi tidak tahu sebulan apa 2 bulan, harus yang punya rekening yang bersangkutan. Jadi saya anukan ke Oki. Terus kedua, ya sisanya Pak D konsumsi sudah saya jalankan di kereta api mandat dari Budelis, sudah saya jalankan. Terus kedua, ini saya laporan masalah Endang yang tahu saya sendiri, belum ada yang datang ke panggung. Ini ada pesan dari Endang untuk semangatnya Dedi, mohon keluarga Surabaya gimana caranya hari Minggu apa hari Sabtu kalau nggak ada sopir, Mas Sindu siap untuk sopir Sulis, tapi bosnya nggak tahu. Ini yang sopirnya siap. Ini Endang mohon supaya semangat Dedi ini. Waktu saya ke sana Dedi nggak bisa gerak sama sekali. Ini saya info terus, dia belum bisa bicara. Waktu dia sakit juga mendadak dari rumah saya ngambil sepeda motor. Dia harusnya Sabtu datang karena nggak tahu ada apa, Minggu pagi ngambil sepeda motornya anaknya, mau kan libur 3 bulan ya Uner, terus dikendarai sendiri sama anaknya, sama Oki. Perjalanan sampai terminal Madiun diganti sama bapaknya sampai di rumah 5:30 istirahat, mandi, makan. Endang nggak ada, Endang arisan. Sampai 7:30 di tempat tidur dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Endang kaget, langsung dimasukkan rumah sakit yang
mungkin takut ya, sampai namanya sudah tidak bisa gerak, tidak bisa apa. Nyun sewu untuk keluarga, bukan saya bela Endang, mungkin Endang pikirannya yang apa ya, yang ditangani yang terbaik gitu ya, bukan Endang mau foya-foya uang. Sebenarnya dia tidak punya uang sama sekali. Saya datang dia nangis, dia nangis. So gimana caranya? Ya nyun sewu ngerepoti keluarganya Sulis. Ya kalau saya apa yang tenaga aja yang saya bisa. Dan lagi kalau bisa keluarga besar semua ya, dari Bangil, Malang dan Surabaya, jangan anak Feli ya, juga saya Feli, jangan dikasih makan, kasih pancing. Kalau bisa ada rezeki, ini banyak yang pensiun, Endang kan otomatis tidak bisa kerja ya, tidak bisa sama sekali, income sama sekali tidak ada. Endang juga tidak kerja, ya dia sekarang ikut saya laundry, ya lumayan bisa makan sehari-hari. Dia nangis untuk anaknya nanti sekolah sama apa, siapa yang nganter, itu sudah terpikir. Terus kedua, termasuk suami saya sendiri udah pensiun ya, mungkin terus di rumah juga hari ya, mungkin yang butuh kerjaan, jangan dikasih uang, kasihlah kerjaan yang jangan berpegang dengan uang. Kerja ini nanti ada audit siapa, pokoknya jangan sekali-sekali dikasih uang, jangan dipegangi uang. Loh, yang saya Mas Yori ya, pensiun bos ya, banyak toh yang banyak yang membutuhkan ya. Ya saya dikit-dikit ya laundry lumayan bisa makan, dan lagi saya nggak biayai anak-anak ya. Si Pian ya sudah alhamdulillah, si Lesti juga kerja, jadi untuk makan saya sehari-hari. Dan kalau memang Pak Sindu dikasih kerjaan apapun, pokoknya jangan pakai uang, tolonglah. Ferry sama Sulis buka usaha, jangan gini, nyun sewu Sulis, ini loh uang, tolong putar, jangan cari. Ini loh kerjaan ini, nanti ada yang audit, ada yang ini monggo, itu saya setuju. Jangan terus uang suruh muter sendiri, itu nyun sewu, namanya uang susah untuk diputar. Ya cuman itu aja masalah Endang, aku minta tolong nanti terakhir minta Sulis sedikit tausiah dan doanya, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga saya sebelumnya mengucapkan minal aidin wal faizin ya, karena keluarga saya tidak ada yang datang. Maaf karena hari Senin langsung kerja, Mas itu langsung sidak gitu DL. Wah itu lah bisa aku jadi bolos tapi langsung DL. Jadi anak saya juga sebetulnya mau ikut, kebetulan ya tidak bisa. Anak saya satu sudah kerja di itu BRI, ya jadi pembantunya BRI lah. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah saya terima kasih kalau ada perkumpulan nama Bandi Musani ini. Semoga tetap erat, tetap terjaga silaturahminya, dan ya tentang Endang saya juga minta maaf, saya tidak bisa membantu sebanyak mungkin gitu. Saya hanya bisa dengan keluarga bisa mendoakan semoga cepat sembuh dan cepat dapat mukjizat dari Allah, gitu aja. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suami saya PNS juga mau pensiun nih katanya. Mau pensiun itu juga. Kalau ada kerjaan ya nggak apa-apa. Jadi keluarganya Pak Musadi pensiun semua ya. Terima kasih berikan waktu tambahan lagi. Sebelumnya hal itu sudah dibahas, karena session ini sudah mengarah ke kegiatan usaha
dan kegiatan di dalam masalah kesehatan adik saya. Ya. Sebetulnya acara ini saya serahkan kepada tim acara karena sudah dibuka dengan session tadi usaha dengan kesehatan saudara-saudara. Ya terus terang aja masalah adik saya itu ya saya sendiri terus terang aja. Hati saya juga sebetulnya ya mohon maaf kalau saya seperti ini karena hati saya tersentuh. Saya perhatikan saudara-saudara saya selalu ada masalah ini. Saya sih merasa kakak atau laki-laki ya tidak bisa membantu. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kondisi saya juga terus terang aja masalah pekerjaan ya cukup dengan untuk makan dan untuk anak-anak saya. Tapi untuk yang lain-lain sebetulnya nanti saya juga bisa kata bagaimana untuk melihat anak saya sampai hal itu terjadi. Ada saudara-saudara semua. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini, karena saya juga baru ini yang mengikuti, bentuklah satu saudara-saudara, keluarga-keluarga kita. Jangan sampai seperti itu, yang artinya jangan sampai seperti itu. Selalu sering diadakan konsultasi atau silaturahmi atau komunikasi. Jadi enggak kelihatan seperti sangat jatuh sekali. Sebetulnya saya memberikan gambaran seperti adik saya seperti Haryanto aja. Sudah mulai dulu itu sudah saya katakan, belajarlah sedikit-sedikit. Saya sampai hati saya itu nangis sekali. Apa pun yang harus saya bantu. Saya pun juga bekerja untuk keluarga saya begini. Tapi mereka tidak memikirkan secara dalam. Kalau untuk makan sendiri, saya kira dia sudah bisa. Tapi untuk anaknya itu, yang kita pikir itu anak, bukan dirinya orang tuanya. Saya makan satu piring bisa. Tapi belum tentu anak saya bisa makan seperti saya. Yang artinya hal seperti itu, kita kalau dapat uang sedikit, ya jangan dihabiskan semua. Berapa persen untuk keluarganya yang diperhatikan. Dan tolong masalah pekerjaan itu diperhatikan. Kalau ada apa-apa, saya konsultasi kepada keluarga. Tujuannya silaturahmi kan ini. Jadi di dalam benak pikiran saya perhatikan kendala itu sering ada aja. Apa sebetulnya? Apa sumber daya manusianya yang nggak bisa bekerja? Atau memang orang itu watak karakternya?
Saya minta kepada saudara yang punya ilmu-ilmu atau punya kondisi-kondisi pekerjaan yang lebih baik, minta tolong bagaimana supaya mengantisipasi keluarga-keluarga kita itu jangan sampai terlalu jatuh lah. Ya nggak tahu bagaimana sistemnya, saya minta seperti itu aja. Kalau saya terus terang aja, saya punya ya, saya juga kepingin membantu. Ya seperti saya perhatikan adik saya namanya Endang, suaminya seperti itu. Anaknya sudah banyak, apalagi sudah kuliah. Terus apa yang saya perbuat? Kalau tidak dalam kondisi diadakan silaturahmi seperti ini, saya kira pesan saya nggak bisa panjang-panjang. Saya juga berat sekali mengatakan hal itu. Masalah pekerjaan saya minta adik Sulis saja yang nanti yang berkomentar, dan jangan sungkan-sungkan memarahi biar menitu kakak atau adiknya kalau itu memang nggak benar. Tujuan diskusi ini saya perhatikan juga harus transparan. Kalau mau ingin bekerja, kalau nggak mau ya jangan sekali bekerja dibuat suatu keinginan yang besar sekali. Saya kira itu aja. Saya juga nggak kuat untuk mengatakan yang ke dalam lagi. Jadi saya serahkan adik saya yang lebih bisa memberikan satu gambaran-gambaran betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya di siang ini sebenarnya saya nggak ingin saya sebagai bahan omongan. Sebetulnya saya sudah menutup dalam arti memang kondisi keluarga saya itu paling dalam arti paling parah dalam arti, tapi itu sebenarnya kemarin sudah sempat saya atasi. Dalam arti saya sudah menutup permasalahan saya sendiri. Jadi sebetulnya mau ngomong sudah nggak perlu dibahas, yang penting kita menjalankan ke depannya gitu loh. Tapi ternyata itu menjadi bahan kilas balik yang monggo. Dalam arti saya melihat di tahun di Lebaran ini menjadi awal kebangkitan, tapi harus kita mengkilas balik lagi kehidupan saya. Dalam arti saya juga nggak kepingin jeneng wong kok kepingin soroh, nggak ada manusia yang kepingin soroh, tapi karena kondisi dalam arti kayak kemarin saya SMS, dapat SMS Mbak Endang sakit urunan. Dalam arti saya kepingin urunan, tapi kondisi saya juga apa sih tadi urunan. Sampai saya juga kemarin kena tipes sampai engker-engker gimana caranya saya ke dokter kan, sampai saya ke istri saya, wis kamu berangkat sama anak saya, anak Fitri berangkat aja, kalau aku belum sembuh kamu berangkat berdua aja, saya bilang gitu. Ternyata alhamdulillah sudah mulai sembuh. Untuk rencana Mbak Endang saya akan berangkat sendiri, saya nggak bisa urunan, tapi saya akan berangkat sendiri dengan misi saya sendiri. Setelah Lebaran ini saya akan berangkat ke Madiun dengan keluarga saya sendiri. Karena kalau urunan mungkin kayaknya saya sungkan lah. Sebenarnya saya ada niatan dalam arti mungkin ada rezeki di bulan ini saya akan berangkat sendiri ke Mbak Endang, mau ngasih uang sendiri. Dalam arti berapa jumlah besar kecilnya menurut saya itu sudah cukup besar buat saya untuk ke Mbak Endang. Nah, untuk masalah pekerjaan, karena saya masih ada beban dalam arti saya sudah jatuh, konsentrasi pekerjaan itu kan semakin susah.
Jadi makanya saya minta maaf ke keluarga, karena bukan saya menghindar gini-gini, tapi karena saya beban, kepala saya terasa pecah kalau waduh saya ini harus bayar gini, sementara kamu harus gini, gini. Nah itulah makanya kemarin tuh sempat ke keluarga, jalan pintas, aku pinjem mono, saya akan sahur, karena kondisi orang bisnis itu kan kalau jatuh kan karena kita waduh ini harus membayar, memang salah saya, cuman saya kepingin ke keluarga kemarin itu kan karena jalan terakhir lah, coba pinjam keluarga mungkin bisa, ternyata mungkin nggak bisa, terpaksa saya harus mengatasi sendiri dengan kondisi yang susah payah lah, dalam arti sampai sakit saya ini alhamdulillah kemarin sudah teratasi, saya sudah menutup semua yang kemarin jadi permasalahan itu. Jadi makanya sekarang untuk permasalahan itu sekarang nggak usah dibahas, saya sudah mulai kembali ke nol, dalam arti setelah lebaran ini kita melihat ke depan aja, kita apa caranya untuk bidang saya mungkin kita bisa saling sharing lah, dalam arti untuk interior apa itu saya siap gitu. Makanya untuk saya kerja di Surabaya kemarin saya juga sempat tinggal Fikri, karena Fikri sendiri di rumah juga nangis jadi beban, nah belum siap ke Surabaya, makanya saya dilema kayak gitu. Ya itu aja lah yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti ada pesan-pesan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk harapan keluarga saya atas nama saya sendiri, ini mungkin disetujui atau tidak, namanya kesehatan, kita tidak tahu rencana Tuhan apa, dimana kalau kita punya kas untuk seperti dana sosial, jadi bayarnya bukan tiap bulan, hanya dalam 1 tahun atau ditentukan 25, jadi uang konsumsi 100, 25 untuk dana sosial. Jadi untuk yang 25 itu kita kasihkan siapa yang sakit, nanti kita sumbangkan itu, dan mungkin kalau ada tambahan yang lain monggo, jadi kita ada uang untuk kesehatan gitu loh. Itu mungkin itu harapan saya pada keluarga, karena kan tiap tahun kita diadakan kan pertemuan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini usulan aja, mungkin keluarga Bapak Musani ini punya koperasi tapi bunganya nggak besar. Kalau bisa nggak pakai bunga, jadi siapa yang menanam saham itu jangka waktunya dalam saat pertemuan harus lunas. Jadi gini, tujuannya kita mau koperasi itu seandainya kita yang kecil ya, seperti saya yang sederhana itu untuk biaya sekolah. Jadi seandainya kalau umpama pas pemasukan sekolah kita butuh biaya untuk sekolah, ndak ada, daripada kita pinjem yang jauh atau mana, keluarga besar kita kan ada koperasi. Maksud saya untuk seperti itu, mungkin kalau ada gitu. Jadi pembayarannya ndak kita langsung itu, kita transfer, siapa yang dipercayakan untuk memegang uang itu kita harus transfer membayar orang si A atau si B yang dipercayakan. Jadi seperti contohnya saya sendiri pada saat memang Rizal itu masuk sekolah, saya tidak ada uang. Saya maaf ya, bukan saya cerita kekurangan keluarga saya. Untung memang ada adik saya Sulis mau membantu saya, tapi kalau saya terus-terusan begitu kan nggak enak gitu loh. Apalagi saya sama Mas Deman masih kuat. Ya harapan saya Mas Deman cepat dapat pekerjaan, bisa stabil ekonomi saya. Nah, maksud saya kemarin seandainya kalau ada koperasi, saya kan nggak ngerepotkan Sulis gitu loh. Jadi saya bisa pinjem sambil kita jalan kita cicil dalam pertemuan harus lunas gitu loh. Jadi maksud saya mungkin keluarga ada
simpanan koperasi untuk biaya sekolah gitu, nggak merepotkan. Sulis itu kan ya memang banyak ya di DPP ini gitu loh. Jadi kalau umpama ada, saya kan bisa pinjam koperasi keluarga gitu loh, dan bunganya jangan terlalu besar, mungkin 1% atau 0, terserah. Tiap bulan kita cicil ke siapa kita transfer gitu loh. Jadi dalam pertemuan tahun depan Lebaran harus lunas gitu loh. Itu aja harapan saya. Ada lagi, Mbak Kun? Ada yang mau disampaikan, Mas Pur? Tapi sebelum ke Mas Sulis, saya minta tolong untuk menanggapi beberapa hal yang disampaikan. Untuk masalah database, saya kira kita punya waktu hampir 3 hari di sini. Saya minta Mas Andi untuk bikin sekaligus mengisi foto-foto yang hadir hari ini. Jadi jajan fotonya nanti keluarga besar masing-masing. Jadi silakan nanti dandan yang lebih baik. Jadi langsung habis ini nanti sesi. Kita harapkan 2 hari ke depan blognya secara sederhana sebagai langkah awal untuk bikin database. Terus hari Minggu silakan ke Madiun, nanti akan saya sediakan kendaraannya. Gitu. Tanggal 18 kan? Minggu tanggal berapa? Tanggal 18. Enggak, makanya tanggal 18 kan ke Madiun kan? Enggak, tapi saya nggak bisa ikut, makanya nanti saya sediakan tanggal 18. Terus ini cuma menyampaikan pada waktu kebetulan adiknya ibu saya datang pada waktu proses ada satu hal yang menggelitik yang pernah dilakukan oleh kakek sama dan alhamdulillah itu sudah saya lakukan. Mereka untuk menjalin silaturahim itu membiayai seseorang itu untuk menjadi atau menyekolahkan itu di tempat orang tuanya. Dan ambil disilang, katakan saya punya adik, kalau kamu tidak sanggup membayar, oh ya anakmu ikut saya, disilang. Dan itu memang berlaku untuk keluarga besar anak saya. Ke depan artinya apa? Silaturahmi tetap terjaga, jadi tidak putus pada waktu menyekolahkan saja. Pada setelah sekolah putus, kembali ke orang tuanya, gitu. Maka dengan pemikiran itu kemarin pada waktu Rita, Adi, ya udah kalau mau sekolah datang ke Bekasi. Nanti kalau setelah lulus ya kita lepas, gitu. Dan hari ini saya membuka diri, siapa yang mau sekolah di Bekasi tapi tinggal di tempat saya, mau SMP atau SMA tentunya, mau kuliah tentunya secara sederhana. Itu yang saya ingin katakan. Mungkin kita dengarkan sekaligus mengulas apa menjadi harapan mulai dari yang paling muda, kemudian suami istri, kemudian yang punya garis langsung, dan sekaligus nanti memimpin doa serta menutup acara diskusi ini. Tapi yang jelas rundown setelah kegiatan ini, saya minta Mas Adi untuk ngambil sesi foto masing-masing keluarga untuk mengisi blog. Kemudian nanti ada acara juga untuk adik-adik kita sama anak kita dipandu oleh Yudi. Kemudian untuk acara besok itu jam 7 bis sudah harus berangkat ke Taman Mini. Ke Taman Mini dulu, kemudian makan siang di Taman Mini, kemudian kita ke Monas. Kalau mungkin ada waktu ke museum yang ada di sekitar Monas. Gitu. Terus yang masih luang adalah
acara tanggal 12. Ya, acara tanggal 12. Ya nanti dibahas dulu nanti, dibahas hari tanggal 11. Itu ya. Soalnya tanggal 12 itu kan hari pertama masuk. Masuk kita tidak tahu, mungkin saya juga minta maaf tidak bisa menemani secara penuh karena saya harus ke kantor dulu. Itu dari saya. Langsung nanti mic ini saya serahkan ke Mas Sulis untuk memimpin jalannya diskusi sekaligus nanti memimpin doa serta menutup. Terima kasih, itu dari saya mohon maaf apabila saya menyampaikan ada beberapa hal yang tidak berkenan di Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tengah, weh. Kelihatan. Sudah menyiapkan akomodasinya, bisa diajak kemana-mana. Terima kasih.